Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslus sani, tining prinsip sekedua. Al-aslus saniyuh amarallahu bil ijtima'i fid din. Amarallah merintah pasara Allah bil ijtima'i fid din, untuk bersatu atau bil ijtima' kelaban persatuan fid din ing dalam agama. Wa naha anit tafarruqi fihi, wa naha benyeke atau ngelarang pasara Allah anit tafarruqi dari perpecahan fihi ing dalam din. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awamuh. Fabayyana pas narangake ajlasake pasara Allah hadza daka disa ijtima' amrul bil ijtima' bayanan syafiyan kelaban penjelasan lengkap, memuaskan. Tafhamuhu bisa memahami huda kahada al-awamuh atau bebayan al-awamu pasara orang-orang awam. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wahtalafu qablana fahalaku. Wa nahana benyeka ngelarang pasara Allah nada kaulah kita kami ngelarang otajek pada benyeka Allah nada kaulah sataja annaku nada kabada kaulah kalladzina panika akati orang-orang banyak. Orang-orang banyak tafarraqu sepada terpecah belah. Pasera alladzina wahtalafu ben pada berselisih. Pada berselisih pasera alladzina qablana sebelum kita, sebelum kami. Fahalaku maka otabe pas teti celaka. Pasera alladzina tafarraqu. Jadi Allah memerintahkan kita umat Islam, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk berijtima', bersatu fiddin di dalam agama. Dan Allah melarang kita untuk tafarruq, terpecah belah, sebagaimana umat terdahulu yang terpecah belah sehingga mereka menjadi umat secelaka. Fadzakara annahu amarul muslimina bil ijtima'i fid din. Fadzakara pas nyebutake Allah annahu dak sangkuna Allah amaroh panika merentah Allah merentah al muslimina da orang-orang muslim bil ijtima' mareng atau kelaban persatuan, bersatu persatuan fid din ing dalam agama. Wa nahahum anit tafarruqi fihi banyakka wa nahahum nyakka Allahum dak ke muslimin anit tafarruqi dari perpecahan fihi in dalam din. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatuh min ajabil ujab fi dzalik. Wa yaziduhu benambahu dak ka amrul ijtima' wuduhan halai lebih jelas, lebih terang
ma panapa pereng waradat sedeteng bihi abagtama as-sunnatuh panapa sunnah. Nyata nama minal ajabil ujab, ya, dari keterangan semenakjubkan fidalik in dalam gak disa amrul ijtima. Jadi perintah untuk berijtima, bersatu, bukan hanya datang dari perintah Allah melalui Al-Quran, melalui nas Quran, tetapi juga datang melalui hadis Rasulullah SAW. Bahkan lebih jelas, summa saral amru ila annal iftiraqa fi usuluddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din. Summa sara maka kare tetih al amru panapa perkara fi annal iftiraq maring saungkuna perpecahan fi usuluddin dalam pokok-pokok agama wa furu'ihi ban cabang-cabang agama huwa ilmun wa fiqhun fid din panikah dianggap ilmu wa fiqhu dan pemahaman fid din dalam agama. Nah, jadi yang terjadi hari ini, ya, yang terjadi hari ini justru iftiraq, perpecahan dalam usuluddin, dalam pokok-pokok agama, bukan cuma usuluddin, ya, tapi dalam furu'ihi, dalam cabang-cabang dari agama, itu justru dianggap sebagai pengetahuan dan pemahaman. Padahal meninggalkan ayat-ayat persatuan dan perintah dari Allah, perpecahan itu aib. Aibnya kita kaum muslimin, karena Allah sangat sangat memerintahkan dengan tegas, baik melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi, untuk selalu bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Justru yang terjadi hari ini, ya, perpecahan dalam usuluddin dan furu'ihi itu dianggap sebagai sebuah ilmu dan pengetahuan. Wasaral ijtima'u fid din la yakuluhu illa zindikun aw majnunun. Wasara bantati al ijtima'u panapa persatuan ni ke fid din i dalam agama, la yakuluhu halata ada buhu de ke ijtima'u fid din illa zindikuh, kecuali orang-orang zindik, orang ateis, orang bodoh, atau aw majnunun, atau orang gila. Nah, artinya apa? Umat Islam semakin nang zaman makin dari terpecah belah, ya, sampai yang berbicara masalah ijtima, persatuan, justru je orang-orang seiangkep orang bodoh. Lah orang-orang yang semangat perpecahan, semangat iftiraq, baik dalam usuluddin atau furu'ihi, itu dianggap sebuah ilmu dan pemahaman. Semakin kan ndak nikah kan? Orang yang ngajak persatuan justru yang tersisihkan. Sementara perpecahan justru dianggap sebuah pengetahuan. Jadi dalam masalah usuluddin, ya, seperlu jelasake oleh ndak cakanca. Dalam masalah usuluddin itu sudah musbit istilahnya, sudah paten, tidak ada perselisihan di dalamnya kalangan ulama, mulai dari ulama mutaqaddimin sampai mutakhirin, itu tidak ada yang berselisih dalam usuluddin. Itu sudah sabit istilah, sudah tetap, sudah pokok, dan tidak ada ruang untuk ijtihad di dalam usuluddin. Adapun dalam furu, cabang-cabang agama, disinilah yang memungkinkan seseorang berijtihad. Wilayah ijtihadiyah itu dalam furu. Karena wilayah ijtihad, maka pasti di dalamnya juga banyak terjadi ikhtilaf.
Kalau usuluddin yang sifatnya sabit gele tetap, maka tidak ada ikhtilaf. Itu sudah taufik, tauqifi. Tetapi furuknya, wilayah ijtihadnya, justru di sana rentan dengan ikhtilaf. Karena ijtihad itu kena apa ya? Suatu proses di mana seseorang atau seorang ulama yang sudah memiliki kapasitas sebagai mujtahid, dia bersungguh-sungguh untuk menghasilkan atau beristimbat hukum suatu perkara yang tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah disebutkan baik dalam nas Quran ataupun hadis Rasul. Jadi dalam Quran disebutkan, dalam hadis tidak disebutkan, maka disitulah wilayah ijtihadiyah. Dan jelas yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka tanya ke ulama CRAP, jelas itu adalah wilayah furu', nggak ada usul. Usul sudah selesai, wafatnya Nabi, usuluddin sudah selesai. Lah cabang-cabang agama, cabang-cabang dalam urusan hukum, urusan fikih ini yang belum ada. Contoh hukum rokok ndak ada, sampean makanya nas Quran sampai alik balik ataupun hadis itu ndak ada. Hukum rokok nggak ada. Bedena semangken nikah hukum-hukum rokok. Lah ini wilayah ijtihad. Karena wilayah ijtihad maka rentan adanya ikhtilaf. Kenapa? Karena setiap orang punya pemikiran masing-masing, punya kapasitas masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya alasan masing-masing, sehingga hukum yang dihasilkan atau istimbat hukumnya pasti berbeda-beda. Itulah ijtihad. Nah, ketika kita paham ijtihad itu apa, maka lazim bagi kita bahwa bertaklid dalam satu pendapat itu tidak boleh. Ada apa kalau boleh? Kelak ijtihad kelak itu. Ijtihad itu masalah furu' ya, yang jelasakin boleh masalah furu', bukan masalah pokok. Masalah yang tidak ada penjelasan dalam Quran, dalam sunnah, itu berarti furu'. Ketika wilayah ijtihadi, maka semua ulama yang berkapasitas, memiliki kapasitas untuk berijtihad, mereka semua melakukan ijtihad masing-masing. Karena tiap orang beda-beda, pemahamannya beda, ilmunya beda, maka hukum yang dihasilkan beda-beda. Oleh karena itu, tidak boleh hukumnya kita berfanatik atau taklid terhadap satu pendapat. Dan itu juga yang dipesan oleh para imam mujtahid. Inna ra'yi sawabun, jabun ulama. Pendapat saya ini bisa jadi benar, yahtamilul khoto', tapi juga bisa jadi salah. Wa ra'yu ghairi, sedangkan pendapat selain dari saya itu khoto'un, yahtamilus sawab. Menurut saya itu salah, tapi bisa jadi itu benar. Itulah wilayah ijtihad. Kullu ra'sin ra'yun. Setiap orang, setiap cetak punya pendapat masing-masing. Lah disitulah wilayah ijtihad. Mangkana lo bisa mun kita kemudian contoh baiklah para ulama imam madhab, Imam Syafi'i. Para ulama imam madhab ini tidak ada di antara 4 madhab ini yang mendeklarasikan sebagai ulama madhab. Nggak ada. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tidak ada yang mendeklarasikan sebagai madhab sendiri. Anda cuma Imam Malik ini ke orang alim di zamannya, banyak ulama selain lebih alim juga.
Tapi saya paling bukan lebih alim, saya alim banyak nang zaman Imam Malik. Tapi Imam Malik ulama saya paling alim, paling banyak pengikutnya, akhirnya diteruskan oleh para pengikutnya, para muridnya, detilah madhab Malikiyah. Zaman Imam Syafi'i pada muridnya Imam Malik justru Imam Syafi'i salah satunya. Beliau terkenal, beliau alim, tidak mengikuti Imam Syafi'i justru andik pemikirannya sendiri, andik murid banyak juga dikembangkan oleh muridnya, jadilah madhab Syafi'iyah. Jadi proses apa ya, metode belajar istilahnya, metode berpikir, metode belajar madhab itu. Jadi lo bisa kita mengukur. Makanya mun ketika kita itu fanatik atau betaklid terhadap situng madhab, hukumnya lo boleh apa? Karena pendapat madhab yang lain, pendapat ulama yang lain itu bisa jadi benar, bisa jadi pendapat yang kita ikuti nikah yang salah. Makanya dalam Muhammadiyah itu bedanya mana majelis tarjih. Jadi bila beda situng hukum, dikumpulkan semua pendapat ulama dan Muhammadiyah, kemudian dipilih mana yang paling rojih pendapatnya, kema saya paling masuk akal, kema dalilnya yang paling kuat, itu yang diambil, dan tidak fanatik, tidak taklid terhadap satu madhab. Semua madhab bisa diambil oleh Muhammadiyah sesuai mana yang menurut mereka paling rojih, pendapat yang paling kuat. Seharusnya seperti itu bermadhab. Qauluhu amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha anit tafarruqi. Maka namun menilai kelompok lain lo bisa, karena menilai suatu kebenaran di dalam agama tidak bisa hanya dengan kacamata pribadi, hanya dengan kacamata kelompok, apalagi kacamata pribadi. Lo bisa kebenaran agama lo bisa dinilai dengan kebenaran kelompok atau kebenaran individu. Kebenaran agama harus diukur dengan nas, dengan Al-Quran. Makanya cepun ulama la ijtihada ma'an nas atau la ijtihada ma'awujudin nas. Tidak ada wilayah ijtihad, tidak boleh berijtihad sementara nasnya ada. Jadi wilayah ijtihadnya itu wilayah setada nasnya. Dan mengukur kebenaran dalam agama lo bisa dengan kacamata kelompok, lebih pribadi, karena itu nanti akan melahirkan fikroh atau pemikiran yang tendensius. Artinya umpama gule nasek du centong nika ke gule banyak lah cek okor ke Yusuf umpama, karena beda ya, hampir sama ndek nikah. Kebenaran agama lo bisa diukur di kelompok tibi pasti tetap beda. Cangkel kullu ra'sin ra'yun. Kelompok itu menurut saya salah, menurut pandangan kelompok saya. Terus lo kira temu. Kebenaran agama harus diukur dengan nas Al-Quran atau sunnah, atau harus diukur dengan syariat. Al-aslu saniyu minal usuli allati saqaha asy-syaikhu rahimahumullah ta'ala al-ijtima'u fid din wan nahyu anit tafarruqi fihi. Al-aslu saniyu tining prinsip nomor 2 nikah min usulin dari prinsip-prinsip allati tegese prinsip saqaha saya nyebut hada kalati pasara musannif al-ijtima'u panika persatuan fid din dalam agama, wan nahyu dan larangan anit tafarruqi dari berpecah belah fihi dalam din. Wa hadzal aslul azimu qad dalla alaihi kitabullah ta'ala wa sunnati rasulillah wa amalu sahabati wa salafus salih rahimahumullah.
Wa hadzal aslu tining ka disa prinsip seagung yaitu ijtima itu qaddalla panika ongku ampon nutuake alaihi atas hadza kitabullah panapah kitab Allah ay Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah menyebutkan dalilnya. Wa sunnati rasulihi juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalus sahabati juga amal sahabat. Para sahabat mempraktekkan. Wa salafus soleh juga para ulama salafus soleh juga mempraktekkan. Jadi kebenaran dalam agama harus diukur dengan syariat. Itu sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman, maka Rasulullah bertanya, bagaimana ketika kau dihadapkan oleh hukum, apa yang akan kamu lakukan mau dihadapkan oleh suatu perkara? Aqdi bi kitabillah, maka akan aku putuskan dengan kitabillah. Mun hedalok nemu dalam kitabullah, fabi sunnati rasulillah, maka dengan sunnah Rasul. Jadi urutannya jelas, mengukur kebenaran dalam agama, pertama ukur dengan syariat Al-Quran, hadis, kemudian baru dengan ijtihad, dengan pendapat para ulama. Amma kitabullah ta'ala faqad qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma kitabullah anapun tining Al-Qur'an, dalil kitab Al-Qur'an, faqad qala maka ongku ampon adabu pasira Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang banyak amanu seperiman pasera alladzin ittaqu takwa sampian Allah ada Allah haqqa tuqatihi kelaban sebenar-benar takwa ala mastata'tum jepon para ulama wala tamutunna illa wa antum muslimun, bencek mate jangan meninggal sampian. Itu kan bahasa saya sangat wanti-wanti istilahnya. Illa kecuali wa antum maletining sampian muslimun panika seorang muslim. Makanya Islam pun nyaman Islam tunduk, muslim kan orang yang tunduk. Istislam itu tunduk kepada Allah. Maka tentu semua yang tunduk harus bersatu loh. Mungkin ada perselisihan kan? Tunduk terhadap penguasa umpama. Ya berarti rakyat saya tunduk itu loh kira beda perpecahan, semuanya tunduk kepada situng penguasa. Pada Islam, nah menapa Islam tunduk kepada Allah, maka sangat harus dinafikan seanyama perpecahan. Berbeda umpama bi kedeng orang Kristen ya, saya menganggap pengikutnya sebagai anak Tuhan, beda apa biasanya domba. Mun anak kan mesti beda perselisihan, nyaman anak kan situng keluarga anak banyak pasti beda perselisihan. Tapi ketika itu tunduk statusnya sebagai ibad, sebagai hamba, budak andi budak misalnya andi pelakoh atau pembantu umpama banyak, pasti semuanya lo kira beda perselisihan di antara situng pembantu dengan pembantu yang lain, pasti semuanya tunduk ke situng majikan. Sama dengan Islam, maka yang diharapkan oleh syariat, yang diharapkan oleh syarak, yang diharapkan oleh Allah adalah persatuan di antara umat Islam. Tentu sangat harus dihindari perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu pada berpegang teguh sampian seteja bihablillah mareng tali Allah ai syariat atau Al-Qur'an jami'an halai setajana wa la tafarraqu, bencak terpecah belah sampian. Di depan wa'tasimu, di belakang wala tafarruqu, berarti pesannya kuat.
mungkin saya ngajak terpecah belah, nah, itu kan kilo. Tapi ini kenten, saya nggak mesti tunggepi, jak pesa, wah itu kan kuat, mengisyaratkan pesan yang disampaikan kuat, yaitu tentang persatuan. Makanya mungkin ikhtilaf, ya masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang sudah dimaklumi banyak dikenal orang, itu lo perlu regere istilahnya. Ketika sampian di masyarakat mun kok deye deki akan menimbulkan perpecahan, maka hindari. Persatuan itu di atas nikah. Utamakan persatuan. Cek Pak Romoro kentro beda. Wah, saya harus beda. Iya, enggak gitu. Umat Nabi kocang neguk marde, mau neguk marde, enggak gitu. Bukan dia konsepnya. Kalau masalah khilafiyah yang muktabar, memang wilayah ijtihad, artinya mungkin pilihan kita dalam kita berijtihad mengikuti pendapat ulama A bisa jadi benar, bisa jadi orang pendapat mereka yang mengikuti ulama yang lain itu yang benar. Jadi lo perlu regere. Mah pokok beda kok. Wah kok ada nika apa nak kana biasanya apa roh orang asing roh, urobat, wah kula empon kula nih umat Nabi cepon pakai asing kula beda bi selain ya Pak Romo rodek nikah. Persatuan di atas segalanya, bukan segalanya, persatuan di atas itu, persatuan umat Islam ini kesepenting. Maka deki songkun lancung penjelasannya. Umat Nabi pun yang terpecah menjadi 73 golongan itu ki umat Islam, ki saudara-saudara kita, ki setretan. Apa bukti Nabi ada busa taftariku ummati. Jadi Nabi masih mengakui 73 golongan itu yang terpecah cepon Nabi ummati, tang umat ki diakui sebagai umat Nabi. Tapi mereka nyereweng dari sunnahnya Nabi. Tetapi tetap tidak mengeluarkan mereka dari Islam, bahkan dari umat Nabi Muhammad. Artinya ki saudara, ki sateretan, cepah langsung gere leer gere ora. Atau tiada remah, deki mun mate senyolati ya tetangkena, semikol tetangkena. Muncek lebur amuso ongkureh, muncek lebur amuso angguan ke Palestina. Wak Zionis orang gencer banyak sampean jihad ongko. Iya itu kan kafir harbi itu sudah. Orang kafir seniat-niat mau memerangi orang Islam kan Zionis itu udah. Moncek lebur musuh jihad des sepain. Moncek lebur musuh kena. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wadhkuru ngingat sampian, eling-eling ngingat sampian nikmatallahi dak ka nikmat Allah 'alaikum atas sampian. Nikmat yang mana id kuntum laikana bade sampian a'daan panika bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum pas apa ya? Melunak Allah baina qulubikum dak ke atena sampian pelembut bi Allah fa asbahtum pas dadi sampian bi nikmatihi kelaban nikmata Allah sebab nikmata Allah ikhwanan panika atretan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Wa kuntum ban bada sampean ala syafa hufratin panika di atas tepian jurang minan nari dari neraka.
fa anqadakum minha, pas nyelamatake Allah kum dak sampian minha dari khufrah, dari syafa khufratin minan nar. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalik akatika disayubayyinu nerangake pasera Allah lakum maring sampian ayatihi dak ka ayat-ayat Allah, la'allakum sopanja sampian tahtadun panika mendapat petunjuk, dapat hidayah. Islam datang itu untuk mempersatukan. Islam datang untuk mempersatukan. Nang Madinah ayat ini kan turun berkaitan Madinah. Mun ya ayyuhalladzina amanu itu kan ciri-ciri ada ayat Madaniyah. Pasca hijrah. Turun nang Madinah. Madinah ini beda dua suku. Penduduk aslinya, suku Aus dan Khazraj itu terkenal sekali kisahnya. Dua suku saya bermusuhan bertahun-tahun, puluhan tahun bermusuhan sampai mereka ini leso amuso. Akhirnya mendengar bahwa Mekah beda orang yang mengaku sebagai Rasul dan membawa perdamaian. Akhir beberapa dari mereka datang ke Nabi melakukan baiat dengan Nabi. Sampai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, terrealisasi juga lah antara kaum Aus dan Khazraj bermusuhan puluhan tahun bahkan ratusan riwayatnya, mereka akhirnya bersatu di bawah naungan Islam. Bersatu benar-benar atretan, luar biasa mun maca hadis-hadis atau riwayat-riwayat kehidupan para sahabat nang Madinah. Mereka benar-benar saling tolong menolong, saling mengingatkan, menjadi tretan, pada teti tretan satu sama lain. Bahkan mereka sangat welcome dengan sahabat lain dari Mekah, yaitu kaum muhajirin. Dan sifat Islam harus ada nikah. Bukan Islam itu sifatnya benipah awala atretan, karena datang Islam teti amuso. Sebaliknya awal amuso, Islam datang atretan. Kenapa? Karena Islam itu tunduk. Statusnya sebagai hamba kapireng Islam itu tunduk ke Allah. Jadi ada perselisihan, ada perpecahan. Lo bisa kena ki, misal sampian, selama kita nikah banyak orang salah kaprah ya. Mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis dianggap orang bodoh dek remeh caranya kembali Quran bi hadis. Emang dia tahu maca Quran hadis? Emang nggak bisa memang. Cek telan mentah-mentah bukan kembali pahromoro kembali yang enggak, kita lo menafikan ulama tetap butuh. Emang ada saya baca kitab apa kan kitab ulama. Kitab-kitab kita tetap butuh kitab-kitab tafsir, kita tetap butuh kitab-kitab syarah hadis. Bagaimana kita mengetahui hadis dari Rasulullah muntada kitab kadang Bukhari, Muslim, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya. Lo mungkin tetap melalui para ulama. Tapi yang kita maksud niatkan kita mengikuti Rasul. Lo bisa mun kita sampian misal kula mengikuti ulama fulan. Saya kancana sampean situ nggak, kok pengikut fulan, situ nggak pengikut fulan, no kira temu. Yang Imam Syafi'i, Imam Malik bi Imam Syafi'i beda nih guru nikah, guru bi murid. Salah satu murid Imam Malik paling terkenal, paling hebat, paling alim ya Imam Syafi'i. Tapi mereka banyak berbeda pendapat, ya tidak masalah. Karena cangkir berbeda pendapat dalam masalah furu, bukan masalah usul. Mun sampean tetap norok ulama fulan, situ fulan, ya wes ada ulama fulan tidak. Tapi kalau kita mengikuti Rasul selesai semua. Wah luar biasa pokok tuduhan di luar, ditakut-takuti dengan nama Wahabi itu ditakut-takuti luar biasa.
orang Wahabi juga siapa imamnya orang Wahabi kan orang badai lo andi imam juga mun kita jelas imam ini mereka ngikut siapa langsung Quran hadis ndak bisa padahal ya ada orang yang selok mengikuti ulama ndak bisa kita lo hidup sezaman dengan Rasul cuma jangan takut ketukar ketaatan kita mun kita nyebut nora ulama deki ketukar ketaatannya. Maka katakan saya mengikuti Rasul. Siapa imam kita? Ya imam kita sahibus sunnah. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kan kamu lo hidup sezaman dengan mereka. Ya iya tapi kan beda ulama yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah kepada kita. Gitu. Mun selama kita ki noro ki atebu saya pengikut ulama A, saya pengikut ulama B, ya selamanya akan terpecah belah dan ketok. Jadi firqah. Katakanlah saya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan satu. Kanji saya maksud. Oning hadis sahih dari kim memunuk lebat ulama, ngawur menuk lebat ulama, ya tetap lewat ulama. Tapi imam kita adalah Rasulullah. Wis mun syariat disampaikan maka contoh pada tahun 36 Hijriah Islam terjadi fitnah besar di kalangan sahabat Rasulullah meninggal tahun apa? 11 Hijriah ya kira-kira 11 Hijriah tahun 36 Hijriah terjadi fitnah besar di kalangan sahabat yaitu fitnah yang terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai mau perang orang Islam sahabatnya Nabi loh ini santri Nabi langsung mau perang Siffin itu tetapi perang itu gagal gara-gara apa coba kita contohlah akhlak sahabat. Coba perang itu gagal gara-gara apa? Hah? Gara-gara Al-Quran. Ketika sudah berhadap-hadapan mau perang, Sayyidina Ali mengangkat Quran. Muawiyah mengangkat Quran. Sayyidina Ali mengikuti karena Quran saya angkat. Oh ini nas, ayo kita tunduk, ada syariat. Bertahkimlah di bawah Al-Quran. Ya sudah mereka bersatu. Tapi beda kelompok selondak bersatu. Apa kelompok-kelompok ada contohnya orang Khawarij. Khawarij ini kok orang fanatik ke Sayyidina Ali kemudian lo sepakat dengan keputusan Sayyidina Ali untuk bertahkim di bawah Al-Quran. Lah orang-orang yang selondak bersepakat ini semuanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti pikirannya, lo noro Al-Quran. Paham dah sampai sini? Jadi kita sebagai umat Islam ya, mengukur kebenaran dalam agama harus dengan syariat. Maka semuanya pasti situng kena. Oh ajo salah cangkok orang, polan hadis daya. Oh juga cangkok salah, pola nang Quran daya. Jadi situng, semuanya akan menyepakati. Tapi mulai berakal pikiran masing-masing, lo terjadi. Ya contoh itu, ketika perang Siffin, semua yang mengikuti Al-Quran, ya semua atretan boleh. Antara Sayyidina Ali, sahabat Muawiyah atretan. Le bagian selok noro Al-Quran, lo berhukum di bawah Al-Quran. Mereka mengikuti hawa nafsunya bisa babi itibai hawa cepon tafsir mereka mengikuti hawa nafsunya akhirnya mereka keluar dari firqah dari Khawarij bahkan dari Syiah orang yang terlalu fanatik ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah selesai dan orang-orang yang mengikuti Sayyidina Ali dengan bertahkim ya selesai atretan kape. Nah itu gambaran, itu contoh dari Allah karena gambaran dari Allah selamanya sampai hari kiamat umat Islam akan selalu terpecah belah selama tidak bersepakat atau berijtima
bersatu di bawah Al-Quran dan Sunnah. Selama mengikuti ulama kita masing-masing, pikiran kita masing-masing, selamanya kita akan tetap terpecah belah. Jadi persatuan itu di atas, nah di atas gelek nih, bukan segalanya kia, ya segalanya kia. Wa qala ta'ala wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Wala tabu pasir Allah wala takunu bencak bade sampian seteja kalladzina panika kati orang-orang tafarraqu seterpecah belah, sebercerai-berai, wahtalafu ben pada berselisih pasira alladzin min ba'di ma ja'ahumul bayyinah saampona datang hum dak ka alladzin albayyinat panapa keterangan, panapa petunjuk senyata, keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim, wa ulaika ban panika, wa ulaika tiningka disa alladzin lahum panika untuk alladzin ulaik adzabun adzim tining seksah se raja se agung. Ya contohnya gelak itu. Sahabat-sahabat yang nyapok zaman fitnah Sayyidina Ali dan Muawiyah, mereka yang tetap mengikuti Al-Quran, mengikuti syariat, maka mereka bersaudara boleh. Sementara mereka yang mengikuti hawa nafsunya, tidak berdalil, tidak beristidlal dengan syariat, dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka justru jadi firqah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok separatis se-ekstrim justru. Sedangkan orang-orang yang fanatik terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, ketika Al-Quran diangkat ya udah bersatu. Termasuk contohnya Sunnah dan bid'ah. Sunnah itu di mana-mana akan mempersatukan, kan? Yang memecah belah kita itu justru bid'ah. Pas sholat tarawih, Sunnah. Sampean mau entar kebelahan dunia manapun, mari pejeng Isya kemudian sampean sholat tarawih, ditanya aki orang pada Islam, sholat apa kamu tarawih? Oh iya, ayo engkau nuruk, mungkin tidak nikah. Makanya ke Afrika, ke Italia atau orang Islam, sholat apa tarawih? Oh iya, engkau nuruk berjamaah, mungkin gitu. Kenapa? Karena sunnah itu mempersatukan. Ketika perkara bid'ah, jangankan entar ke Afrika sampean. Sedih, sebaik kadang boleh selalu setuju kan? Kan? Se-Indonesia boleh lo kira setuju tapi sampai melakukan situng hal, oh jangan situng bid'ah, situng lo endek, tung endek, pasti tidak nikah. Tapi mun bareng sunnah, semuanya akan mengakui dan semuanya akan bersatu. Wallahu a'lam.